Tuhan, permata hatinya Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali, boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita beribadah bersama-sama, sekalipun kita masih lewat udara, saudara. Kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Dan tidak ada satupun yang dapat membatasi kuasanya bekerja. Dimanapun kita berada, di rumah, di ruangan, di tempat kerja, ataupun kita di luar hari ini, Tuhan hadir. Dan Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya setiap kita yang sudah memberi waktunya kepada Tuhan, Tuhan pasti memperhitungkannya. Dan memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati berkat-berkat-Nya. Terkhusus hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kita. Saudaraku, karena masih di bulan Paskah ini, tema firman saya terus membawakan bagaimana kita mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan yang dahsyat, kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara, di minggu pertama kemarin saya membawa firman Tuhan, tabir yang terbelah. Oleh kuat kuasa dan mujizat Tuhan sendiri mengerjakan karya yang ajaib. Tabir telah terbelah. Saudara, kita tahu bahwa tidak ada lagi penghalang untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Yesus sendirilah memberi dirinya, dan dialah baik Allah. Dan dia memberi dirinya untuk kita ada bersama, menikmati Bapa di sorga. Dan dia memberi nyawanya. Darah Yesus jalan untuk kita datang kepada Bapa. Oleh sebab itu Tuhan mau setiap kita diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu. Saudaraku kasih Tuhan, biarlah hari ini kita mau menyadari bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Nah, kita percaya Tuhan memberkati setiap anak-anaknya. Setiap ciptaan yang baru akan mengerjakan kehendak Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Ya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, ini pertanyaan untuk kita semua. Saya percaya kita adalah orang-orang yang ditentukan, dipilih menjadi orang-orang percaya yang diselamatkan. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan yang kita dengar ini, saya mengambil tema, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Biarlah tema ini menjadi sebuah momen dalam pikiran kita, masuk sampai ke dalam hati kita. Percaya kebangkitan Yesus membuat kita hidup sekalipun kita mati. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada jeda 3 hari ketika Tuhan Yesus mati dan kayu salib, dikuburkan, dan hari yang ketiga dia bangkit. Nah, jeda 3 hari ini kita memahami bahwa kebangkitan Kristus lebih dalam. Maka kita harus mengerti apa yang terjadi selama jeda
3 hari antara kematian dan kebangkitan Kristus. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita lihat di sana proses yang terjadi selama 3 hari. Nah, luar biasa. Ya, yang pertama kita tahu bahwa Yesus berkuasa atas maut. Sama-sama katakan, Yesus berkuasa atas maut. Lalu yang kedua, Yesus kalahkan iblis dan kerajaannya. Sama-sama katakan, 1, 2, 3. Yesus kalahkan iblis dan kerajaannya. Hari yang ketiga, Yesus sebagai imam besar agung. Itulah Tuhan kita Allah yang hidup. Luar biasa saudara. Ternyata dalam jeda 3 hari itu, Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang dahsyat, spektakuler. Kita manusia tidak mampu berpikir seperti itu, saudara. Kalau secara logika, itu dunia tidak menerimanya. Tetapi bersukacitalah, berbahagialah kita yang percaya. Saudara, kita lihat di hari yang pertama apa yang Tuhan lakukan. Ketika dia mati di atas kayu salib, Yesus berkuasa atas maut. Dengan kata lain, setelah Yesus menyerahkan nyawanya, dia turun ke dunia orang mati atau alam maut. Saudara, kita lihat ke dalam Wahyu 1 ayat yang ke-17c sampai 18. Ya, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ya, di sana di layar ada kurang satunya. Makanya saya tekankan Wahyu 1. Saudara, dikatakan begini, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup dan telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaannya. Luar biasa saudara. Firman Tuhan katakan, jangan takut. Kita adalah orang-orang yang Tuhan beri kuasa dan otoritas untuk menikmati kemenangan atas maut, karena Yesus telah mengalahkannya. Maut tidak berkuasa atas Yesus karena dia tidak berdosa. Saudara, ini berita yang hebat, berita yang baik untuk kita terima. Yesus tidak berkuasa, maut tidak berkuasa atas Yesus karena dia tidak berdosa. Bukankah kita hari-hari ini sudah ditebus oleh Tuhan? Kita yang berdosa, yang harusnya binasa, yang harusnya masuk ke dalam maut, tapi kita dibawa naik untuk kita menikmati kemenangan. Kita menikmati kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan berikan. Yesus telah mati buat kita. Maut tidak berkuasa lagi. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, yang harusnya kita menyadari betapa pentingnya kita hidup di dalam Tuhan. Kita telah ditebus dari dosa. Dan kita bisa hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan dan kebenaran. Kita menikmatinya. Firman Tuhan dikatakan dalam Roma 6 ayat 25. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Hari ini kita telah menerima anugerah Tuhan. Karunia Allah. Kita ada hidup dan kita menikmatinya sampai kepada kekekalan.
Ini kemenangan yang kita telah terima, yang Tuhan Yesus telah kerjakan, saudara. Ingat baik-baik. Jangan sampai kita melupakan itu. Saudaraku kasih Tuhan, baliknya Yesus kalahkan iblis. Tahap pertama. Kita lihat di dalam Ibrani 2 ayat 14b. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Luar biasa, saudara. Ya, oleh kematiannya. Saudara, kita akan masuk. Yang kedua, Yesus kalahkan iblis dan kerajaannya. Saudara, di bumi, di sorga, di bumi ini, iblis punya kerajaan. Tapi kita bersuka, kita mempunyai Allah, kerajaan sorga. Oleh sebab itu, jangan ada satu orang pun yang mau ditarik ke dunia orang mati dalam kerajaan iblis. Kita mau naik pada kerajaan Allah. Hidup dalam atmosfer kerajaan Allah. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, ada keberanian, ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita menghadapi masa-masa yang sukar di masa pandemi ini. Nah, Yesus kalahkan iblis dan kerajaannya setelah dari mana? Dari dunia orang mati. Yesus masuk ke dalam kerajaan iblis. Saudara, kita lihat ayat Kolose 2 ayat 15, dia katakan begini. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudaraku kasih Tuhan, Yesus melucuti pemerintah dan penguasa iblis beserta jenderal-jenderalnya, saudara. Habis diinjak. Maka itulah berita yang luar biasa, saudara. Ya, kata melucuti itu, ya, apek diosomenos, apek diomai. Aduh, itu kalau kita ngucapnya susah, saudara. Tapi intinya saya mau katakan, kata melucuti itu sama dengan menginjak tengkuk Lucifer dan jenderal-jenderalnya. Kita menang, saudara. Katakan aku menang. Karena Yesus menang. Yes. Terima kemenangan daripada Tuhan. Luar biasa, saudara. Ya, jadi maka kita harus tiap hari ada dalam kehendak Tuhan, ada dalam doa pujian, ada dalam perenungan firman Tuhan, supaya apa? Pikiran kita dimenangkan. Kenapa? Medan perang iblis sering sekali membuat kita kalah, saudara. Seringkali panah api iblis menyerang pikiran kita, perasaan kita. Tapi ingat bahwa kita punya Yesus yang perkasa, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah melucuti, menginjak tengkuk iblis dan jenderal-jenderalnya. Itu menjadi satu power, kekuatan kita untuk melawan iblis. Saudaraku kasih Tuhan, inilah yang Yesus kerjakan, saudara, di hari yang kedua. Ini salah satu makna kebangkitan Kristus. Makna kebangkitan Kristus sama dengan kemenangan komplit. Lengkap, saudara. Dalam dua tahap. Atas iblis dan kerajaan iblis. Katakan amin. Amin. Kita lanjut. Yang ketiga. Hari yang ketiga Yesus bangkit. Dan dia hidup.
Dan dia menjadi imam besar agung. Yesus sebagai imam besar agung, kita pantas menyanjung dia. Kita pantas meninggikan dia. Dia layak terima pujian sembah kita, penghormatan kita setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, jangan ada satu orang pun yang mempunyai sikap tidak hormat akan Allah. Tidak ada satu orang pun yang mempunyai roh yang tidak takut kepada Allah. Kita harus mempunyai roh yang takut kepada Allah dan hormat akan tahta kasih karunia-Nya. Maka saya mengingatkan kita kembali. Jangan ada satu orang pun yang khawatir dan takut dalam hidupnya. Apalagi mengeluh. Apalagi tidak dapat bersyukur. Ketika engkau tidak dapat bersyukur, engkau melecehkan tahta kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, mari hari ini penuhi hati kita dengan kekuatan Allah, sukacita Allah, damai sejahtera Allah, sehingga kita dimampukan karena kita mempunyai imam besar agung, Yesus Kristus namanya, Yesus dari Nazaret, Allah yang hidup, yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit hidup untuk kita. Saudara, setelah kalahkan kerajaan iblis, Yesus naik ke surga untuk mempersembahkan darahnya sendiri. Ya. Yesus sebagai imam besar agung, luar biasa. Kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Matikan HP. Ya. Bentar. Ya. Ada konslet telepon masuk. Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Ingatlah, dalam keadaan apapun saudara dan saya, dalam tekanan apapun saya dan saudara, ingat bahwa kita mempunyai Yesus sebagai imam besar agung. Dialah Allah yang menjadi fokus kita. Dialah Allah yang berkuasa. Dan Dia yang memimpin hidup kita. Penguasa tunggal Kurios. Memerintah hidup kita. Memimpin setiap langkah kita. Hari ini. Dengan iman berkata, jika engkau dalam keadaan yang tidak baik, katakan, aku baik. Manusia melihat keadaannya seperti sudah mati, tapi Yesus katakan, kau hidup. Sebab firman Tuhan berkata tadi, ketika dilihat mati, tapi Tuhan menyatakannya hidup. Saudara tahu firman Tuhan yang di dalam Yohanes 11, 25, 26 tadi, yang dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Itu bicara tentang percakapannya Yesus dengan Maria. Maria itu gambaran orang yang khawatir, yang tidak percaya. Dia dekat dengan Yesus, dia kenal. Bahkan dia sering melayani Yesus lewat makan, minum. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak kenal apa yang harus dikerjakan Yesus. Saudara, seringkali kita merasakan ketakutan, kekhawatiran. Maka Yesus menjawab, firman Tuhan katakan, akulah kebangkitan hidup. Dan mujizat terjadi. Lazarus yang sudah berapa hari di dalam kubur bangkit. Jika hari-hari ini ada saudara kita, keluarga, teman, atau engkau sendiri, atau saya, kita semua mengalami keterpurukan, mengalami ketidakberdayaan, hari ini katakan, aku bangkit.
usahaku bangkit, pekerjaanku bangkit, studiku semuanya menjadi baik, dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, itulah pesan Tuhan. Tuhan mau kita semua menerima kemenangan daripada Tuhan. Kita lihat dalam Ibrani 9 ayat 12 sampai 13, firman Tuhan berkata, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Tapi kita ini, saudara, menyadari betapa pentingnya dengan darah Yesus. Kita disucikan, roh kita disucikan, kehidupan kita disucikan. Bukan hanya lahiriahnya saja, bukan hanya tubuh kita ini, tapi tubuh, jiwa, dan roh kita disucikan. Yang menangkap katakan amin. Saudara, makna dari kebangkitan Kristus yang terakhir ini meliputi pendamaian antara Bapa dan manusia. Saya pernah bawa firman Tuhan ini, saudara. Anugerah karya salib. Saya pernah bawa. Lalu kemarin Minggu tanggal 4, kalau tanggal 4 apa ya? Yang tabir terbelah, tanggal 4. Saya bawa tabir terbelah. Membuka jalan yang baru. Yesus membuka jalan yang baru untuk kita. Dan dengan darahnya sendiri. Supaya tidak ada lagi penghalang pemisah untuk kita datang kepada Allah. Makna kebangkitan Kristus menjadi peran pengantara dari perjanjian yang baru. Perjanjian berkat Allah dan Abraham. Maka kita seringkali disebut berkat Allah Bapa turun atas kita. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas kita. Saudaraku kasih Tuhan, inilah makna kebangkitan Kristus yang harus kita terima, yang harus kita sadari, dan kita lakukan. Tuhan mau kita menang. Tuhan mau kita hidup seperti yang Tuhan ingini. Ada pendamaian antara Bapa dengan manusia. Kita semakin dekat dengan Allah. Bangun hubunganmu dengan Allah, dengan Yesus. Kita sambil berkata, oh, ya Aba, ya Bapa. Kita berkata, Yesusku, kekasihku, sekasih jiwaku. Betapa nikmatnya kita memanggil dia, saudara. Dia begitu dekat dengan kita. Jika saudara merasa jauh hari ini, percayalah, dia tidak pernah meninggalkan engkau. Allah dekat dengan kita. Dengan darahnya, kita dapat membangun hubungan dengan Tuhan. Dia memberi dirinya sendiri. Menjadi jalan yang baru untuk kita datang kepada Allah. Dan dia menjadi pengantara dari perjanjian yang baru. Perjanjian berkat Allah dan berkat Abraham turun atas kita. Terima berkat Tuhan hari ini. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau dahsyat dan luar biasa Allah kami yang hidup. Engkau telah memberi kemenangan kepada kami. Kami hidup menang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Engkau telah kalahkan maut. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah karya salib-Mu. Engkau telah bangkit dan hidup, maka kami tidak menjadi orang-orang yang paling malang di bumi ini. Kami adalah orang-orang yang bersukacita. Orang yang paling berbahagia karena kami memiliki Allah yang hidup, yang mengerti, yang peduli,
yang tahu apa yang kami alami. Oleh sebab itu kami hanya berserah, bergantung, berharap kepada Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan. Menyondongkan hati kami kepada Tuhan. Dan menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Kami semakin dekat dan haus lapar mencari Engkau. Biarlah jemaat-Mu Sensi Eklesiani, setiap kami yang hadir, kami mempunyai hati yang mengasihi Tuhan. Mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Dan kami menikmati berkat Tuhan. Kami terima berkat Allah. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas kami. Hari ini dengan iman kami berkata, yang terima berkat Tuhan bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, kita akan mau masuk ke doa syafaat, tapi sebelumnya saya ingin memberikan beberapa pengumuman ya Bapak Ibu. Bentar. Ya, pengumuman yang pertama, tetap kita adalah gereja